Buah apel dimakan lek bagong. Pulangnya jangan lupa beli hiu. Hari ini ada film apa, Hong? Siu. Pantun by Ahong Anggoro Tirtonadi. Ya Allah. Tapi ya udahlah. Rasanya sehari aja kalau anak itu nggak aneh, bukan Ahong namanya memang. Nah, kalau ditanya film apa hari ini, kali ini filmnya sangat amat spesial. Kenapa? Nah, jawabannya ada di akhir filmnya. Kalau kata Ahong sih ada plot twistnya dikit, Mas. Gitu katanya. Oke. Yaudah. Berarti itu tandanya kalian harus benar-benar nonton ini sampai habis. Intinya, film kali ini tidak akan jauh-jauh soal cinta yang rasanya tidak mungkin dimiliki. Sebuah perasaan manusia yang merasa bahwa takdir Tuhan terkadang memang suka membolak-balikkan hati manusia. Jadi, begini ceritanya. Kehidupan dewasa. Seringkali hal itu mengajarkan seorang pria apa artinya sadar diri untuk mencegahnya dari berbagai ekspektasi yang terlalu tinggi. Apalagi jika kamu hanyalah seorang pria miskin yang rasanya mustahil mendapatkan wanita cantik yang status ekonominya sangat berbanding terbalik denganmu. Tapi standar tadi rasanya tidak akan berlaku untuk pria keras kepala seperti John. Walau hanya anak seorang petani karet, John sering berkata pada teman-temannya, kalau suatu hari nanti semoga jodohnya adalah wanita cantik, putih, kaya raya, dan mau diajak jajan cilok. Oh alah, udah miskin malah ngajak anak orang susah. John. Nah, seleranya minimal kayak gadis cantik di mobil itu, ucap John dengan percaya diri. Awalnya John tidak tahu siapa gadis yang dia taksir. Tapi sebelum John menyukainya, semua temannya langsung mengingatkan kalau status sosial mereka sangat amatlah jauh. Namanya Dala, anak seorang DPR yang kebetulan sedang main ke rumah kakeknya di desa ini. Ya, walaupun John agak sedikit tampan, tapi sebaiknya John harus pasang jarak agar rasa sakitnya tidak membuatnya kecewa. Orang hobinya aja mancing ikan wader, gitu kok mimpi deketin anak DPR. Sindir teman-temannya. Namun, nasib John sepertinya agak beruntung. Karena John benar-benar kaget dan ingin minta maaf saat mengetahui bahwa kolam di kebun karet ini adalah milik keluarga Dala. Sebenarnya Dala bisa saja melaporkan John yang selalu mencuri ikan di kolam kakeknya. Tapi karena Dala butuh teman bermain, ia ingin minta bantuan John. Dan kalau John mau membantunya, Dala tidak akan melaporkannya. Tugasnya mudah, ucapnya. Apakah John tahu rumah angker di seberang desa ini? Nah, itulah tugasnya sekarang. Yakni menemani Dala melihat sendiri apakah rumor tentang rumah itu benar atau tidak. Dan rasanya benar-benar seperti mimpi, sebab akhirnya John bisa sedekat ini dengan wanita impiannya. Ya, walaupun niat Dala agak sedikit horor, tapi ya nggak apa-apa. Karena setidaknya John bisa tampil berani depan Dala. Namun sebelum itu, Dala penasaran. Apakah John bisa mendayung perahu? Walau John kurang ahli mendayung, tapi untungnya mereka bisa sampai juga di rumah ini. Dengan yakin John langsung memberikan senternya, karena pria pemberani tidak membutuhkannya. Bahkan katanya kalau cuma soal hantu dan jin, itu gampang. Karena jangankan makhluk halus, Raja Neraka pun tidak akan John biarkan menakut-nakuti Dala. Tapi sepertinya Dala patut curiga, sebab dari awal menebak pintu masuk saja, John malah salah pintu. Belum lagi ketika tiba-tiba ada yang lewat, tapi bukan manusia. Tenang. Itu bukan apa-apa kok, kata John. Karena mereka hanya perlu masuk dan tidak usah takut pada siapapun. Selama ada abang di sini, ada nggak perlu takut. Alah, John modus mulu. Kan tinggal masuk dan lari kayak gini, pasti gak ada apa-apa. Baiklah, kalau ada kucing hitam gini, memang tanda-tandanya agak angker, ucap John sambil ingin kabur. Tapi sebaliknya, Dala masih ingin melihat satu pintu lagi yang belum mereka buka. Daripada penasaran, Dala pun terpaksa membukanya untuk melihat sendiri apa isinya. Kok isinya lebih mirip kebun binatang gini ya? Meski tidak ada hantu di dalamnya, Dala sudah cukup senang karena John sudah mau menemaninya sampai ke sini. Akan tetapi ketika mereka hendak pulang, perahu mereka malah terbawa sungai.
Dan satu-satunya cara hanyalah segera berteduh dan berjalan memutar dari pulau ini. Namun karena saking buru-burunya, kaki Dala justru terkilir. Maka daripada lukanya semakin parah, John segera menggendongnya agar mereka bisa cepat berteduh. Dan di momen ini, Dala tak menyangka bahwa pria penakut ini ternyata cukup baik dan perhatian kepadanya. Dan di sisi sebaliknya, jantung John rasanya hampir lepas karena lagi-lagi ia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa sedekat ini dengan Dala. Sembari menunggu hujan reda, John ingin tahu kenapa gadis kota sepertinya suka bermain di desa. Apakah Dala tak punya pacar? Mendengarnya, Dala cuma bisa tertawa karena John belum mengenalnya saja. Walau ia tinggal di kota, namun baginya kehidupan di desa jauh lebih tenang dan menyenangkan. Dan kalau soal pacar, Dala tak begitu peduli karena ia tak ingin buru-buru memilih pasangan. Mungkin ada banyak pria yang menyukainya, tapi sampai sekarang Dala masih belum yakin. Dia belum yakin siapa pria yang benar-benar mencintainya. Tapi di saat Dala ingin bertanya balik, tiba-tiba ia justru mendengar sesuatu. Tepat di saat mereka saling berbagi senyum dan tawa, mengapa rasanya waktu seakan berhenti. Seolah memberi kesempatan agar mereka bisa semakin dekat satu sama lain. Bahkan tanpa Dala bayangkan, ia tiba-tiba merasa bahwa John seperti berbeda dari pria lain yang hanya ingin memanfaatkannya selama ini. Dan andai John bisa mengungkapkan perasaannya sekarang, ia hanya ingin bilang bahwa dia sangat bahagia karena Dala mau menikmati waktu bersamanya. Bahkan ketika malam tiba, John tidak hanya sekedar bahagia. Lebih dari itu, ia sangat bersyukur karena Dala adalah wanita yang sederhana dan tidak melihat kekurangannya sedikitpun. Seraya menangkap cahaya kunang-kunang, John selalu berdoa, semoga waktu-waktu ini tidak cepat berlalu. Hingga sebelum mengantarnya kembali, tubuh John serasa beku ketika Dala memberikan sesuatu yang sangat spesial. Walau momen liburannya terasa begitu manis, John tetap harus kembali belajar demi bisa membuktikan dirinya pada Dala. Dan tepat ketika ia sedang membaca, tiba-tiba ada murid lain yang ingin meminta bantuannya. Namanya Tanil, murid kelas sebelah, yang ingin tahu apakah John adalah pria romantis atau bukan. Kabarnya satu sekolah sudah tahu kalau John bisa menulis surat cinta yang mampu meluluhkan semua wanita. Dan jika memang benar, apakah John bisa menuliskan surat untuk wanita yang dijodohkan dengannya? Tanpa Tanil sadari, orang yang ia mintai tolong sebenarnya sudah mengenal Dala lebih baik darinya. Akan tetapi karena Tanil sudah menganggap John sebagai teman, John tak masalah jika harus pura-pura tidak mengenal Dala. Lagi pula dengan menulis surat cinta ini, John justru merasa bahwa ia bisa mengutarakan perasaannya untuk Dala. Dan setelah Tanil membaca suratnya, ia tidak menyangka kalau anak petani seperti John ternyata benar-benar bisa menyihir perasaan lewat kata-kata. Sebagai hadiahnya, anggap saja foto ini adalah tanda bahwa mulai hari ini mereka berdua telah bersahabat. John sebenarnya ragu dengan keputusannya membantu Tanil, karena mau bagaimanapun itu sama saja dengan membantu perjodohan Tanil dan Dala. Apalagi John juga sadar kalau Tanil adalah anak orang kaya yang pasti sangat cocok dengan keluarga Dala. Tapi semua keraguannya hilang ketika Tanil malah mengajaknya datang ke sekolah Dala. Di sana, John benar-benar terpukau dengan talenta Dala yang tidak pernah setengah-setengah. Persis seperti kecantikannya yang tampak selalu sempurna di mata siapapun. Namun ketika permainan pianonya selesai, John lagi-lagi harus sadar diri bahwa dia memang tidak bisa setara dengan Dala. Bahkan meskipun Dala sempat melihatnya, Dala pun tetap pergi bersama Tanil. Walau sempat pesimis, John tak percaya ketika Dala justru kembali untuk mencarinya. Mungkin bagi Dala pertemuannya ini terasa biasa saja. Tapi sebaliknya, John merasa sangat spesial karena Dala sudah mau meluangkan waktunya hanya untuk menemui John. Bersama momen ini pula, John begitu senang ketika Dala tak keberatan jika John akan lebih sering menemuinya. Maka sejak hari itu, setiap kali Tanil mengajak John untuk menemaninya, diam-diam John sangat bahagia. Karena akhirnya dia bisa kembali bertemu Dala.
Walau mungkin situasinya agak canggung dan waktunya sangat singkat, namun John tak masalah. Asalkan dia tetap bisa hadir di sisi Dalla. Bahkan meskipun John harus menunggu Taniel pulang lebih dulu, John akan selalu sabar, menanti kapan waktunya dia bisa berdua dengan Dalla. Seiring berjalannya waktu, Taniel mulai merasa kalau Dalla sepertinya tidak menyukainya. Apakah jangan-jangan Dalla menyukai pria lain? Tidak mungkin, ucap John. Bukankah Taniel adalah pria yang baik dan berasal dari keluarga berada juga? Sekilas ucapan John terasa masuk akal. Tapi untuk membuktikannya, Taniel ingin minta John sekali lagi. Sekarang apakah John tahu hadiah mana yang akan membuat Dalla menyukainya? Tapi dari sekian banyak hadiah yang Taniel pilih, John sebenarnya ragu dan tidak ingin memberitahu hadiah mana yang cocok dengan Dalla. Namun ketika Taniel tak sengaja melihat bros bunga yang John pegang, Taniel menyangka kalau hadiah inilah yang John pilihkan untuknya. Dan gara-gara hadiah itulah, Dalla sangat kecewa kepada John. Apakah John tidak memikirkan perasaan Dalla? Ataukah John memang ingin perjodohannya dengan Taniel berhasil? Lalu apakah pertemuan dan momen manis mereka selama ini tidak berharga sama sekali? John sebenarnya ingin beritahu alasan yang sebenarnya. Namun John hanya takut kalau ia akan semakin sakit sendirian. Karena jauh di dalam hatinya, John sebenarnya sangat menyayangi Dalla. Tapi yang terucap dari mulutnya sekarang, justru sebaliknya. John ingin hubungan mereka usai sampai di sini. Dan John terpaksa mengatakan itu karena ia merasa tak pernah pantas untuk Dalla. Bukan hanya karena dia dari keluarga miskin, tapi karena dia juga tidak mau sahabatnya terluka saat mengetahui kalau John juga mencintai Dalla. Jadi tanpa sepatah kata pun, Dalla hanya bisa menangis dan takkan mau lagi mengenal pria sepertinya. Tak lama setelah itu, John seketika sadar kalau perkataannya kemarin jelas sangat melukai perasaan Dalla. Akan tetapi, mau sekeras apapun John menunggunya, Dalla sudah tak ingin melihatnya lagi. Dari setiap momen kecil yang mereka lewati, Dalla pikir akan membuat John bisa menghargai perasaannya. Namun kenyataannya, Dalla keliru. Dalla keliru karena ia hanya jatuh cinta sendirian. Tidak ingin Dalla salah paham, John pun tidak menyerah untuk terus meminta maaf. John hanya ingin Dalla memberinya kesempatan agar ia bisa menjelaskan semuanya dari awal. Tapi, Dalla tetap tidak akan bisa menerima John lagi. Mungkin ini semua memang salahnya. Jadi John akan terus menunggu Dalla sampai ia mau memaafkannya. Meski harus kehujanan dan sakit, tapi itu lebih baik. Itu lebih baik daripada John harus kehilangan Dalla. Hingga pada akhirnya, Dalla pun terpaksa menghampirinya. Dia bertanya, kenapa ia seperti ini? Apalagi yang mau ia jelaskan? Dan pada saat itu juga, John baru bisa jujur kalau ia terpaksa menyakiti Dalla. Ia terpaksa berbicara seperti itu agar Dalla tak perlu hidup susah dengannya. Semuanya bermula dari John yang hanya ingin bantu Taniel memilihkan hadiah. Namun di saat bersamaan, Taniel justru langsung membeli bros itu. Dan sejujurnya, John juga tak bisa membeli hadiah itu untuk Dalla. Maka dari alasan sederhana inilah, John merasa kalau ia takkan pantas bersama Dalla. Namun setelah itu John justru menyesal. Dia menyesal karena telah membohongi perasaannya sendiri. Dan setelah mendengarnya, Dalla akhirnya mengerti kalau John benar-benar tulus mencintainya. Saat ini John akhirnya lega karena ia masih bisa sedekat ini dengan Dalla. Walau harus hujan-hujanan, Dalla pun tidak apa, asalkan dia juga bisa kembali bersamanya. Di momen hangat ini juga, Dalla akhirnya tahu bahwa yang selama ini menulis surat cinta itu adalah John. Iya, Dalla tahu itu semua karena Taniel sendiri yang mengakuinya. Dalla bahagia karena John adalah pria yang selalu mengusahakan apapun demi dirinya. Tapi sepertinya John juga akan berkata yang sebenarnya pada Taniel agar tidak ada lagi yang mereka sembunyikan.
Rupanya, John benar-benar serius dengan ucapannya. Sebab ia berani jujur bahwa sebenarnya ia telah menyukai Dalla jauh sebelum Thanil meminta bantuannya. Dan John minta maaf karena ia telah membohongi sahabatnya sendiri. Namun, jawaban Thanil justru sebaliknya. Iya, tanpa John sadari, Thanil sudah tahu dari kalung yang ia kenakan. Kalung dari mendiang ibu Dalla yang tak mungkin diberikan untuk sembarang orang. Jadi John tak perlu merasa bersalah, karena Thanil juga bisa merasakan bahwa Dalla takkan bahagia jika bersamanya. Dan jika John masih ingin menulis surat untuk Dalla, John boleh menggunakan nama Thanil, agar ayah Dalla tidak mengetahuinya. Berkat saran dari Thanil, John akhirnya bisa terus berkomunikasi dengan Dalla setiap hari. Dalam surat-suratnya, John bersyukur karena cintanya akan terus abadi bersama waktu. Hari-hari John jadi bermakna karena ia tahu bahwa cinta mereka berdua akan terus bersemi di hati mereka, apapun keadaannya. Dan dalam setiap untayan surat itu, John ingin terus bersama Dalla, apapun yang terjadi. Meski ia belum bisa menjadi apa-apa, namun ia berjanji kalau suatu hari nanti, John pasti akan rajin bekerja demi cintanya dan wanita yang telah menerima John apa adanya. Namun sayangnya, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Sebab di hari yang Dalla janjikan untuk bertemu, John tidak menemukan siapa-siapa selain kereta yang kosong dan janji yang percuma. Walau John telah menanti seharian, tapi sayangnya tak ada keajaiban apapun yang terjadi. Dan mungkin mulai hari ini ia mengerti bahwa cintanya memang takkan pernah menjadi kenyataan. Berhari-hari kemudian, John tetap menjalani harinya seperti biasa. Bahkan ia tak membayangkan kalau harinya akan jadi sekosong ini. Akan tetapi, baru saja ia berpikir masalahnya akan selesai, John ternyata salah. Karena tiba-tiba, sampai sekarang, John tidak mengerti. Dia tidak mengerti mengapa Thanil tiba-tiba ingin menyudahi hidupnya. Apakah ini karena kesalahan John? Namun di saat ia sedang bertanya-tanya, tak disangka ia akhirnya justru bertemu dengan Dalla. Sambil menangis, Dalla tak bermaksud meninggalkan John sendirian. Hingga akhirnya Dalla pun menceritakan semuanya. Jadi semuanya berangkat dari ayah Thanil yang sangat marah karena anaknya tak bisa membuat Dalla jatuh cinta kepadanya. Dan karena alasan ini pula, Dalla ingin minta maaf kalau hari itu dia tidak bisa menemuinya. Itu karena ayahnya tidak sudi kalau Dalla jatuh cinta kepada anak petani miskin seperti John. Oleh sebab itu, mulai sekarang Dalla sudah tak bisa menerima John seperti dulu. Perlahan Dalla juga harus realistis kalau dia ingin hidupnya terjamin dan bahagia. Dan saat ini satu-satunya pria yang bisa menjaminnya hanyalah Thanil. Dalla benar-benar minta maaf karena ia sudah tak bisa menerima pria miskin sepertinya. Tak terasa 5 tahun pun berlalu. Dan itu artinya sudah 5 tahun juga ia memutuskan untuk tidak menerima John maupun Thanil. Dan tidak diduga, di saat ia baru pulang dari wawancara kerja, aksi demo di dekat kantor wali kota pecah, hingga membuat suasana di dekat Dalla jadi kacau dan bahayakan dirinya. Namun Dalla beruntung, karena ada seorang pria yang mau menolongnya dari kerusuhan. Hingga ketika ia ingin mengucapkan terima kasih, Dalla terkejut. Karena pria itu adalah iya, ternyata semesta mempertemukan mereka lagi. Dan setelah 5 tahun Dalla pikir takkan ada yang berubah dari Thanil. Namun Thanil sendiri yang bercerita bahwa semenjak mereka bertiga berpisah, Thanil akhirnya tak kuat tinggal bersama ayahnya.
Dan karena itulah ia masih menganggur sampai hari ini. Berbeda dari sahabatnya dulu, yang sekarang sudah sukses menjadi tentara. Tapi siapa yang Taniel maksud? Ternyata adalah penasaran. Dan iya, orang itu adalah John. Usai hidupnya hampir hancur, John tidak pantang menyerah. Bahkan walau ia harus sendiri, John akhirnya bisa membuktikan kalau dia sudah 100 langkah di depan Taniel. Tapi sebenarnya John tak pernah berniat membenci mereka berdua. Tapi John mengira kalau Taniel dan Della sudah resmi menikah. Jadi John tak mau mengganggu hubungan mereka. Namun sebelum ia bertempur, ia mendengar sendiri bahwa ternyata ia hanya salah paham. Alias, Della masih sangat mencintainya. Bahkan hingga hari ini. Jadi tolong terima kalung ini. Dan segeralah pulang demi masa depan kita berdua. Di medan perang, John akan mengerahkan semua tenaga dan hidupnya demi melindungi Thailand. Dia ingin melindungi Thailand dari aksi separatis para pemberontak. Apapun yang terjadi, John harus kembali dengan selamat. Bahkan walau kalungnya hampir saja hilang, John pastikan bahwa ia akan mengambilnya lagi, walau harus kembali menghabisi semua musuhnya.โหยนึกว่าทำงานเพลินจนลืมว่ามีลูกอยู่ที่เมืองไทยแล้วไม่หรอกลูกแต่ที่โตก็อยู่ Ya, setelah lewat 25 tahun, wanita yang mirip Della ini adalah Bota, yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak Della. Setelah melewati masa pacaklik di Thailand, Della memutuskan untuk bekerja di Korea Selatan sebagai ibu tunggal. Dan untuk membiayai pendidikan Bota, Della masih belum bisa pulang sampai beberapa tahun mendatang. Dan saat ini, Della ingin minta tolong agar Bota tidak lupa membayar pajak rumah mereka di akhir bulan nanti. Namun di saat itulah, Bota malah tidak sengaja menemukan sebuah kotak yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di dalamnya ada banyak kenangan yang sepertinya disimpan dari lama oleh ibunya. Dan setelah membaca beberapa surat, Bota jadi salah tingkah karena saking romantis isi suratnya. Hingga di saat Bota ingin membaca buku harian ibunya, dia malah menemukan sebuah foto yang ternyata setelah membaca semua surat dan buku harian ibunya, Bota akhirnya tahu bahwa pria yang ada di foto itu adalah cinta pertama ibunya. Dan hari itu, sahabat Bota yang bernama Poppy tiba-tiba ingin memberitahu bahwa naskahnya akan dipentaskan oleh tim teater kampus mereka. Dan kabar baiknya, naskah itu dinilai bagus. Berkat kisah yang pernah Bota ceritakan. Mendengarnya Bota jadi bingung. Memang cerita yang mana? เรื่องไหนอะจดหมายแม่แกไง เฮ้ยเรื่องนั้นไม่ได้นะเว้ย Sebenarnya, Bota tidak mau kisah cinta ibunya harus dipentaskan di depan umum. Akan tetapi, karena ini adalah tentang impian sahabatnya, Bota tak masalah jika ia bisa membantunya. Oleh karena itu, Bota akan menuliskan naskah utuhnya agar drama Poppy benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang. Lagi pula, Bota juga tahu bahwa cara ini adalah kesempatan Poppy untuk bisa mendekati kakak tingkat mereka yang bernama Nom. Dan kata Poppy, seharusnya Bota bangga. Karena dari semua naskah yang pernah ditawarkan kepada Nom, baru naskah Bota yang menarik perhatian Nom sebagai pemeran utamanya. Tapi Poppy tidak memberitahu Nom kan kalau yang menulis naskahnya adalah Bota. Aman, ucapnya. Dan kebetulan sekali, Poppy tiba-tiba ingin mengenalkan Bota kepada Nom. Ia ingin agar Bota tahu bahwa Nom yang akan menjadi pasangannya di drama nanti. Lalu, entah kenapa Nom tiba-tiba jadi bertanya, siapa penulis naskahnya? Sambil tersipu malu, Bota terpaksa tidak bisa memberitahunya. Maka daripada ia semakin malu, Bota pun terpaksa pergi dari Nom.
Sore harinya, lagi-lagi Poppy mengajak Bota untuk menemaninya latihan bersama pria idamannya. Bukankah Bota juga setuju kalau Nom adalah pria yang sangat cocok untuk Poppy? Tentu jawabnya, dan lebih baik Poppy segera masuk agar mereka tidak pulang terlalu malam. Dari jauh, mereka berdua memang terlihat serasi. Bahkan dari irama dansa mereka, sudah sangat pas dengan drama yang Bota tulis. Hingga ketika Poppy harus mengecek kostumnya, sang sutradara perlu bantuan penari lain agar bisa mengatur lighting dengan tepat. Dan sepertinya ia tahu siapa orangnya. Tanpa alasan yang jelas, entah mengapa Bota sangat grogi ketika ia harus berdansa dengan Nom. Meski begitu, Bota akhirnya perlahan mengerti bagaimana perasaan ibunya dulu saat ia bisa berdansa bersama cinta pertamanya. Tapi terlepas dari sosok Nom, Bota tak ingin terlalu bermimpi bisa mendapatkannya. Tapi, lagi-lagi semakin Bota ingin menjauh dari sosok Nom, ia justru semakin dekat. Saat Nom ingin merayakan ulang tahun Bota dan Poppy, yang kebetulan sama hari ini. Hingga ia pun tidak mengerti, kenapa Nom juga menyiapkan hadiah untuknya. Tak apa ucap Nom, anggap saja ini hadiah karena Bota sudah menemani Poppy latihan selama ini. Dan rupanya, bentuk perhatian Nom tidak cukup sampai di situ. Sebab di saat Bota sedang berteduh, Nom justru datang dan akan mengantar Bota sampai ke perpustakaan. Bahkan tak hanya itu, di dalam perjalanannya, Nom seperti begitu perhatian dan tidak ingin kalau Bota sampai kehujanan. Dan tepat ketika mereka akan berpisah, Bota semakin salah tingkah. Karena keesokan harinya, Bota hanya ingin berteduh di kafe kampus dan berharap semoga ia tidak bertemu lagi dengan Nom. Akan tetapi di saat yang sama, ibu kantin menghampirinya dan ingin minta tolong agar Bota mengembalikan payung ini kepada Nom. Mendengarnya Bota jelas tidak mengerti apa maksudnya. Lagi pula, kenapa harus Bota yang mengembalikan? Sambil tersenyum, ibu kantin hanya bilang, kalau Nom sengaja meninggalkan payungnya di sini saat melihat Bota sedang berteduh di bawah pohon. Jadi, perasaan Bota tidak salah. Alias pria yang ia sukai ternyata juga memiliki rasa yang sama dengannya. Namun, semua perasaan bahagianya harus layu sebelum ia bertemu Nom. Sebab di tengah jalan, Poppy tiba-tiba menangis dan berkata bahwa Nom baru saja menolak cintanya. Dan mulai hari itu, Bota sudah memutuskan untuk menjauhi Nom demi menjaga perasaan sahabatnya. Meski rasanya berat, tapi Bota rasa ini lebih baik daripada ia harus melukai sahabatnya sendiri. Dan di hari yang spesial ini, Bota hanya ingin melihat drama yang ia tulis bisa menyentuh perasaan banyak orang. Sama seperti saat ia membaca pertama kali kisah cinta ibunya yang sangat menyentuh. Rasanya begitu aneh dan campur aduk ketika ia melihat sendiri bagaimana kisah ibunya yang tidak berakhir bahagia bisa mendapatkan hati banyak penonton. Jadi yang sebenarnya terjadi hari itu, ibunya harus menerima fakta kalau ia tidak bisa menikah dengan pria yang sangat ia cintai. Iya, waktu itu John ternyata sudah menikah duluan dengan anak seorang jenderal saat John menjalankan misi perangnya di luar Thailand. Dan lebih dari itu, perasaan Della menjadi sangat hancur ketika ia tahu bahwa John harus kehilangan penglihatan karena efek bom atom yang pernah ia terima hanya untuk menyelamatkan kalung pemberian Della. Meski begitu, Della sudah cukup bahagia saat ia tahu kalau John sudah menjadi sosok yang ia impikan. Pensiunan tentara yang kini telah memiliki perkebunan karet, yang tidak lain dan tidak bukan adalah perkebunan tempat di mana pertama kali mereka saling jatuh cinta. Dan terakhir, ketika John ingin mengembalikan kalungnya, Della justru tak ingin menerimanya. Karena katanya, biarlah kalung ini akan menjadikan cinta mereka abadi, walau hanya sementara.
Mungkin ini semua bukan kebetulan. Ketika di masa sekarang, ada banyak kenangan yang Bota rasakan, persis seperti cinta John yang sangat tulus untuk ibunya. Akan tetapi dalam hatinya, Bota tidak ingin kalau kisah cintanya berakhir tidak bahagia, hanya karena menjaga perasaan sahabatnya. Jadi detik ini juga, ia tidak mau kehilangan pria yang amat ia cintai. ฉันชอบนนท์ชอบมาตลอด เดี๋ยวก่อน ผม Mungkin ia memang telah melukai perasaan Poppy, tapi ia telah belajar dari kisah ibunya dan John, bahwa terkadang sebuah perasaan memang butuh keberanian. Dan orang pertama yang harus kamu bahagiakan adalah dirimu sendiri. Akhirnya, setelah melewati begitu banyak luka dan tawa, cinta Bota akhirnya bisa menemukan jalannya sendiri. Atau lebih tepatnya, cintanya memang benar-benar berlabuh untuk seseorang yang ia cintai. Lalu tiba-tiba, Nong penasaran. Apakah kisah ibunya memang berakhir seperti dramanya di kampus? Dan jawabannya, ternyata tidak. Karena sebenarnya, di surat terakhir yang ia baca, ibunya sempat mengantar kepergian John, tepat di saat abunya akan dilarung di sungai, tempat mereka pertama kali saling jatuh cinta. Dan di saat itulah, keluarga John ingin menitipkan kotak kenangan yang Bota temukan di lemari ibunya. Bahkan, Bota juga ingat dengan sore itu. Sore yang penuh pelangi, seakan waktu yang tepat untuk mengantar abu pria yang sangat ibunya cintai. Dan tanpa diduga, Bota benar-benar tertegun saat Nom juga mengingat sore yang sama dengannya. Karena sebenarnya, anak laki-laki John yang mereka temui waktu itu adalah Nom kecil. Untuk sebagian orang, kisah cinta barusan mungkin terasa sangat mustahil. Ya awalnya sama, karena saya juga mikir kalau kisah ini bisa terjadi ya karena cuma di film aja. Tapi kalau kita lihat lagi hubungan John dan Bota, saya rasa itu bukan kebetulan. Atau lebih tepatnya, adalah rencana Tuhan yang memang sudah disiapkan untuk Bota dan Nom di masa depan. Aneh memang, tapi kalau rencana Tuhan, pasti nggak akan ada yang mustahil. Dan kalau berbicara tentang endingnya, hal ini ternyata masih nyambung dengan rasa penasaran Nom yang ingin tahu siapa yang nulis kisah tadi. Karena sebenarnya dia juga mau menerima naskah Bota tidak lain karena Nom juga tahu kisah cinta ayahnya, alias si John. Jadi terlepas dari kisah mereka yang kebetulan atau memang rencana Tuhan, kita bisa melihat sendiri bahwa dari awal cinta Nom dan Bota memang sudah ditakdirkan bahagia. Yang saya kira itu untuk mewakili akhir mengharukan yang tidak sempat Dahlia rasakan bersama John. Dan untuk film klasik Again ini, saya ingin berbagi sedikit trivia menarik. Bahwa kenapa judulnya seperti itu? Karena memang film ini adalah film remake dari versi Korea yang berjudul The Classic, yang pertama kali dirilis tahun 2003. Jadi buat yang merasa kisahnya mirip-mirip, berarti kalian sudah cukup tua kayak Alek Bagong, yang katanya sangat suka dengan film The Classic itu. Jadi coba untuk anak-anak milenial atau juga mungkin untuk anak-anak Gen Z, kayaknya iya sih ya. Gen Z ya sudah bisa lah saya bilang Gen Z. Mungkin kalian bisa komen di bawah tentang film legendaris itu. Dan untuk menutup film yang hangat ini, saya ingin bilang bahwa beranilah untuk mencintai sebelum kesempatan itu hilang. Karena daripada takut kehilangan, lebih baik kamu tahu bagaimana rasanya hidup dengan resiko yang mendewasakanmu. Saya Gogon dan segenap tim Musnarapi Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat bantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang.
Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Oke? Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Ya sekarang tarik nafas kalian, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.